Oke, kita langsung aja nih. Kita mau gali lebih dalam wawancara superstar global, Anita. Ini sumbernya dari transkrip J Shetty Podcast ya. Coba bayangin deh, baru aja lagunya jadi nomor 1 dunia. Wah, puncak karir banget kan? Tapi justru saat itu dia malah ngerasa ada di titik terendah. Sakit parah pula. Ini gimana ceritanya nih? Iya, persis. Ini yang mau kita kupas tuntas nih, transformasi Anita. Jadi, gimana krisis kesehatan sama rasa hampa di tengah popularitas itu justru mendorong dia cari makna yang lebih dalam gitu. Hmm. Ini bukan cuma cerita sukses biasa lah ya, tapi lebih ke gimana dia ngebongkar, terus bangun ulang definisi bahagia sama sukses buat dirinya sendiri. Oke. Jadi misi kita di sini ya mau coba cari pelajaran gitu ya dari perjalanannya Anita ini. Dari yang tadinya ngejar validasi luar sampai akhirnya nemuin kekuatan dari dalam. Yuk kita lihat lebih dekat. Yuk, Mulai dari paradoks ini dulu deh. Puncak karir, tapi kok badannya malah protes gitu ya. Dia cerita sampai nggak bisa naik tangga loh, sesak napas. Bahkan ada hasil tes yang nunjukin indikator kanker. Gila kontras banget ya. banget. Dan ini nunjukin banget jebakan kesuksesan yang sering kita lupain. Pencapaian di luar itu, nggak otomatis sama dengan damai di dalam. Bener. Ada kutipan Anita yang kena banget nih. Waktu kita nggak punya apa-apa, ya kita punya alasan lah buat nggak bahagia. Tapi pas sudah punya segalanya dan tetap nggak bahagia, nah satu-satunya yang bisa disalahin ya diri sendiri. Wah, itu dalam banget sih. Dalam banget. Dan kayaknya itu jadi pemicu ya. Pemicu perubahan drastis buat dia. Betul, pemicu banget. Nah, perubahan itu ngebawa dia ke semacam retreat spiritual gitu kan. Ceritanya gimana tuh? Katanya tanpa ponsel, di tengah alam, meditasinya intensif banget. Terus ada sesi sama shaman juga ya. Semacam pemandu spiritual gitu. Iya, bener. Jadi dia kayak melepas diri dari dunia luar sebentar. Nah, ada satu momen penting banget waktu dia dialog sama inner child-nya. Sisi masa kecilnya gitu. Oh iya. Iya, sisi dirinya yang kayak nolak gitu buat jadi lebih kecil demi nyenengin orang lain, nuntut diterima seutuhnya. Ya Larissa nama aslinya, ya Anita, si bintang. Dua-duanya. Wow. Menarik. Nah, yang penting di sini tuh proses nyambung lagi sama diri sendiri, ya kan? Pengalaman ini benar-benar ngubah prioritas dia. Total. Jadi dari yang tadinya mikirin hasil, Betul, dari yang tadinya obsesi sama hasil, penghargaan, angka streaming, jadi fokus ke prosesnya sekarang, sama energi saat ini. Dia nyebutnya itu ngejaga frekuensi tinggi. frekuensi tinggi. Gimana tuh maksudnya? Ya, itu bukan cuma niat aja, tapi jadi disiplin harian. Lewat meditasi, mantra, terus ada sesi kundalini. Itu kayak praktek buat bangkitin energi internal. Sampai family constellation, itu metode buat memahami pola-pola di keluarga kita. Wah, banyak ya prakteknya. Tapi gini deh, gampang nggak sih ngomong fokus ke proses kalau udah di puncak kayak dia? Dia sendiri kan ngaku tuh sempat kejebak banding-bandingin diri sama penyanyi lain. Nah, itu dia. Padahal kondisinya unik banget kan? Mesti belajar bahasa baru, bolak-balik antar benua. Ini jadi ngingetin bahaya sosial media juga ya, yang katanya dibuat nyambungin malah mecah belah. Benar banget. Perbandingan itu emang jebakan. Dan seringkali nggak adil, ya kan? Latar belakang beda, negara beda, bahkan mungkin karma keluarga kita juga lain. Iya juga ya. Banding-bandingin gitu cuma bikin cemas. Ya persis kayak yang dia rasain. Dan ini nyambung ke tekanan sosial yang lebih luas lagi. Apalagi ke perempuan sukses soal hubungan pribadi. Itu juga dia singgung. Kita seringnya bandingin bab 1 hidup kita sama bab 20 orang lain kan? Bener banget. Nah, ini nih yang seru. Definisi sukses dia sekarang jadi beda banget. Dia sampai rilis album funk Brazil, genre yang dia suka banget, tapi dianggap berisiko gitu secara komersial. Iya loh. Dia bilang udah nggak terlalu peduli sama angka atau tanggal lagu. Bahkan berani banget terbuka soal keyakinan spiritualnya, agama Yoruba. Meskipun gara-gara itu dia kehilangan ratusan ribu followers. Itu butuh nyali gede sih. Gede banget. Dan itulah inti sukses versi dia sekarang. Bahagia di dalam diri, yang otentik, yang gak goyang sama omongan atau validasi luar. Jadi ingat kutipan Zen ya, melepas itu sulit, tapi bertahan pada yang udah nggak pas, itu lebih sulit lagi. Bener juga. Dia belajar ngelepasin definisi sukses yang lama, yang ternyata malah jadi beban buat dia.
Ini bukan soal jadi cuek ya, tapi lebih ke nggak terikat sama hasil di luar. Oke, oke. Ada lapisan lain juga nih yang dia buka, soal penyembuhan trauma lintas generasi. Dia cerita pernah dihantui rasa takut yang irasional, takut kehilangan segalanya kalau hamil. Gimana tuh ceritanya? Ternyata, itu bukan cuma ketakutannya dia aja, tapi kayak warisan dari rasa cemas ibunya pas lagi hamil dia dulu. Waktu itu ayahnya baru aja kehilangan pekerjaan. Cukup dalam ya ini. Wah iya, konsep ini penting banget sih. Pola pikir dan trauma itu emang bisa diwariskan gitu ya. Jadi memahami dan nyembuhin luka masa lalu keluarga itu ternyata bisa banget ngebantu kita hidup lebih lega sekarang. Hmm. Makanya pesta ulang tahun ke-30 Anita itu jadi simbolis banget. Dia ngadainnya di alamat kantor tempat ayahnya dulu dipecat. Kayak menutup lingkaran trauma gitu. Oke. Jadi, apa nih artinya semua cerita ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Perjalanan Anita ini kayak ngingetin kita ya, betapa pentingnya nyelarasin hidup sama nilai-nilai terdalam kita, sama suara hati gitu. Iya, Walaupun mungkin artinya harus ngelawan arus atau nggak dapat tepuk tangan dari luar. betul. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungan ini. Anita itu nemuin bahagianya bukan dengan cara dapetin lebih banyak dari luar, tapi justru dengan menjadi lebih utuh di dalam dirinya. Pertanyaan buat Anda, di area mana dalam hidup Anda, mungkin tanpa sadar, Anda masih ngejar validasi dari luar? Padahal kebahagiaan sejati mungkin nunggu di dalam diri Anda sendiri. Apa ya satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil hari ini buat lebih nyambung, lebih dengerin suara hati itu?